billahi min dzalik. Kita gawe baik, Masya Allah, tempat baik kita hadiri, tapi giliran di rumah, di depan, lebih afdal daripada 70 wali kutub, kita tak berakhlak. Yanfa, tidak ada manfaat. Orang tua utama. Orang tua itu orang tua kedudukannya setelah Allah wa Rasul. Orang tua setelah Allah wa Rasul. Faham? Berbeda dengan kaum wanita. Kalau dia sudah punya laki, kedudukan laki nomor 3 setelah Allah wa Rasul. Kalau orang betina sudah punya laki, orang tua nomor 4. Tapi untuk kita orang lanang, walaupun kita sudah punya bini, tetap orang tua nomor 1 dibanding kita punya istri. Allah wa Rasul, istri kita itu setelah Allah wa Rasul. Yang harus kita orang tua kita harus kita taati. Kemudian selanjutnya tadi nomor 4. Sekarang yang nomor 5, kata Rasulullah, yang Rasul saksikan di muka bumi ini, ahlil jannah itu adalah at-taib minadz-dzanab. Orang yang bertaubat dari dosa. Maka jangan menganggap sepele. Jangan dianggap hina wong yang taubat. Wong yang taubat itu adalah orang yang Allah pilih. Yang tadi dia lupa, Allah ingat, orang itu mendekat ke tempat yang baik, mengharap ampunan Allah, mengharap ridha Allah. Artinya wong itu adalah wong pilihan Allah. Kata Rasulullah, yang Rasul saksikan, ahlil jannah yang berjalan di atas bumi itu adalah at-taib minadz-dzanab. Orang yang bertaubat daripada dosa. Kan ada riwayat hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosanya bagaikan orang yang tidak ada dosa. Nah, dengan catatan taubat yang sebetul-betulnya, taubatan nasuh. Taubat nasuh artinya taubatnya murni karena Allah. Kata alasan yang lain. Ada orang taubat, ngapa taubat? Keri kena tangkap. Jadi taubatnya takut kena tangkap. Jadi taubatnya bukan karena Allah, takut dengan yang lain. Berhenti ngerokok, takutnya ngapa? Karena sakit di anak jantungan. Jadi taubatnya bukan karena Allah, tapi karena sebab yang lain. Itu bukan taubatan nasuh. Taubatan nasuh adalah murni karena Allah. Nyesel, dan itu juga kaget taubat ini adanya dengan berbagai macam syarat-syarat tertera. Syarat taubat diantaranya adalah donya itu nadem, jaga hatinya itu nyeselnya donya nangis, ingat gawe tak benar, nangis, nyesel. Nah, ini ciri orang yang telah memenuhi syarat taubat. Jadi kalau ada orang nak taubat tapi donya mengenang masa-masa nakal dulu, ketawa-tawa, masih hebat anak dulu banding budak-budak sekarang, bangga cerita pula. Nah, ini nak taubat apa nak mengenang masa lalu. Faham? Enggak, syarat taubat itu ada syarat. Kemudian tidak boleh diulang lagi. Diulang lagi. Maka iblis itu, setan itu paling takut sama orang yang tahu, paling sedih dia. Setelah dunia menjerumuskan orang itu jauh kepada Allah, jauh dari pandangan ridha Allah, kemudian berakhir orang itu sadar, ingat sama Allah, maka iblis juga udah bingsal. Dibuat berbagai macam cara biar orang itu belok lagi, nakal lagi, lupa lagi kepada Allah, jauh lagi pada tempat-tempat yang itu tipu daya iblis. Jadi yang namanya taubat harus kita segerakan. Karena orang yang dalam posisi taubat itu dalam artian dia lagi sedang berhadapan dengan berbagai macam iblis. Nah, iblis dah diem, tengok orang nak beneran tu iblis dah diem, macam-macam cara. Bisiknya lagi sudahlah, terakhir. Jadi lari ni lajurlah dulu kakek. Besok udah stop nian. Nurut dunia dah hari ni terakhir. Besok nyampe lagi besok. Mana ya cacat ditahan. Ni sudahlah terakhir. Besok anak baru benar-benar taubat. Ujung-ujungnya urung taubat. Keburu tiba ajal. Keburu ajal waliyadzubillah min dzalik. Makanya gawe baik tak boleh diundur. Gawe baik tak boleh dia la tuakhir amal soleh ilal ghad la alla ghad yati wa anta fil hadi. Atau kama qala Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau tidak salah, jangan kau undur gawe baik untuk besok. Nak taubat besok bela ini terakhir. Undurnya berarti kan undur untuk besok. La alla ghad yati wa anta fil hadi, besok tetap akan datang. Tapi besok tu kita ada juga kubur. Kita dah tahu. Faham? Kita tidak tahu.
Betapa banyak orang pagi hari ketawa, tak tahunya kafannya udah disiapkan untuk dia pakai nanti sore. Betapa banyak begitu. Tazawad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Taqwa, bekalah dengan taqwa karena kau tidak tahu. Idza janna lail, bila telah tiba masuk waktu malam, hal ta'ishu ila al-fajri, apakah dirimu masih tetap hidup untuk besok? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Nah, dalam hadis yang lain juga yang berkenaan dengan taubat, Rasulullah menyatakan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua bani Adam itu ada salah. Kita ni ada salah, ada salah. Tak pernah jangan kita ngerasa diri kita paling bersih. Salah besar, itu yang salah namanya. Wong yang ngasuh dirinya benar, dia ngasuh dirinya bersih, itu hakikatnya dia adalah orang kotor, orang yang salah. Rasul yang ngomong begini, kullu bani Adam khata'. Bani Adam itu pasti ada salah. Kita ini pasti ada salah. Nah, sebaik-baik wong yang salah, sebaik-baik orang yang salah itu adalah tawabun, orang yang kembali taubat kepada Allah. Itulah orang yang baik. Wong yang galak taubat tandanya adalah orang yang baik. Maka jangan kita menyepelekan orang yang taubat. At-taib Habibur Rahman. Dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan orang yang bertaubat itu adalah Habibur Rahman, kekasih Allah. Masih kita harus palak dia. Tak doakan dia dalam posisi lagi bersih saat itu. Ya, dengan catatan dia taubat yang benar-benar tadi, ya. Bukannya taubat-taubatan. Taubatan yang betul nian, taubatan nasuh, ya. Maka dia naik status, dia menjadi Habibur Rahman, kekasih Allah. Jangan kita justru malah sepelekan. Wong tadi tu biasa tak pernah pakai sewet, tiba-tiba pakai sewet. Tak biasa tak pakai gamis, tiba-tiba pakai gamis. Terkejut, noh. Mimpi apa kau semalam? Tumben datang ke sini. Biasa tak pernah nyongol di majelis, tiba-tiba nyongol di majelis. Noh. Dianggap asing. Wong sudah niat baik, wong sudah benar, gara-gara mulut yang usil tadi membuat orang itu belok lagi. Belok lagi, rusak lagi. Seakan dia ngerasa dah acaknya tak cocok anak ni duduk di majelis. Nakal lagi wong. Nah, yang berdosa besar itulah wong yang ngalok tadi. Itu dosanya besar. Setelah dia nakal yang kedua kali, dosa itu ditanggung oleh wong yang punya mulut yang usil tadi. Paham? Jadi mulut yang usil tadi itu adalah ternyata senjatanya iblis menggunakan mulut kita. Iblis ingin membalik ke orang itu menjadi nakal lagi melalui lisan kita. Jadi lisan kita diperalat oleh iblis berarti. Waliyadzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Inilah kata Rasulullah, ada 5 kategori ahlil jannah yang berjalan di atas muka bumi. Yang kelima tadi adalah at-taib, orang yang bertaubat. Allah akan lebih senang, sangat-sangat senang kalau lihat hambanya bertaubat kepada Allah. Allah senang betul. Bahkan dalam hadis menyatakan lebih senang daripada seseorang, ini umpama gambaran nih, lebih senang daripada seseorang yang dalam keadaan sangat-sangat dahaga, haus nian, suasananya panas, haus, kemudian lihat ada banyu satu cangkir, banyu es pula. Wah, dalam posisi lagi haus, nengok secangkir es, diinjuk uang pula kita ni tadi. Wah, rasa senang ni. Dan Allah akan lebih senang melihat hambanya ketimbang rasa senang orang yang haus melihat secangkir air es itu tadi. Jadi kita buat Allah senang. Berarti wong yang taubat itu dia adalah wong yang buat Allah senang. Maka kita tak boleh kecewakan. Allah senang dengan dia, kok kita kecewakan wong itu? Dahsyat dosa kita. Paham? Kemudian selanjutnya di situ juga disebutkan, dalam hadis ini disebutkan wa minal aqimil walid. Dan Allah akan lebih senang kepada hamba yang bertaubat kepada Allah, lebih senang dari seseorang tua yang lama tak mengandung, tak punya anak, tiba-tiba diberi karunia anak. Lah 10 tahun lebih lama menanti-nanti kepengen punya buah hati, subhanallah hamil, wah senang. Dan Allah akan lebih senang melihat hambanya bertaubat kepada Allah ketimbang orang yang lama tak punya anak, tiba-tiba Allah karuniakan anak. Dia mendapatkan punya anak, dia akan lebih senang. Kemudian Allah akan lebih senang kepada seorang hamba yang bertaubat kepada Allah, yang lebih senang daripada seseorang yang kehilangan barang. Di saat barangnya ketemu, kita nyari barang lama, tak ketemu-ketemu,
Begitu ketemu, senang bukan main hati kita. Dan rasa senang itu Allah akan lebih senang melihat hambanya yang bertaubat kepada Allah ketimbang kita yang menemukan benda atau barang yang sudah lama hilang kemudian kita ketemu. Kemudian selanjutnya di sini dinyatakan oleh Sayyiduna Ali karamallahu wajhah. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan begini, laula khamsu khisal la saran nas kulluhum salihin. Kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, kalau bukan karena 5 perkara ini, 5 sifat jelek ini, la saran nas kulluhum salihin, maka niscaya semua umat manusia ini, semua kulunas, ya, semua orang itu akan termasuk kategori orang soleh. Karena yang menghambat, yang mencegah orang itu menjadi soleh 5 hal ini. Paham? 5 hal inilah yang mencegah nasib seseorang itu tidak sebagai orang soleh. Karena 5 inilah penghalang. Apa sih 5 ini? Nah, kita tahu 5 ini harus kita bantah, harus kita lawan. Ya, inilah penghalang seseorang tidak bisa menjadi orang yang benar-benar, orang yang khalis, orang yang baik, selamat daripada berbagai macam kejahatan, orang baik. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-qana'atu bil jahal. Orang yang gona'ah dengan kebodohan. Paham? Ini yang mencegah orang itu tidak baca jadi wong soleh. Apa itu? Al-qana'atu bil jahal. Gona'ah itu artinya ridho. Jahal itu artinya adamul ilm bidin, tak paham, tak katik pengetahuan ilmu agama, tak tahu tentang agama, tak baca, wong yang tak tahu tentang agama jadi soleh, tak baca. Paham? Ini yang menghalang orang itu tak bisa jadi soleh karena ketidaktahuan dia tentang agama. Makanya kita dituntut pergi pengajian ilmu, pergi majelis, ini membasmi ketidaktahuan kita tentang agama, biar kita baru bisa jadi golongan yang baik. Paham? Kalau kita tidak paham ilmu, kita tidak tahu cara sholat yang betul, tidak tahu cara wudhu yang betul, tidak tahu cara mandi wajib yang betul, tidak tahu mana halal, mana haram. Jangan ngaku yang baik, belum bisa jadi baik. Inilah menghalang seseorang itu menjadi baik. Kata siapa ini? Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya kita harus lazim di tempat-tempat baik, lazimi majelis-majelis taklim, dekati ulama, dekati para habaib. Paham? Biar membasmi al-jahal, kejahalan gitu. Kemudian selanjutnya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, selanjutnya adalah al-hirus ala dunia, terlalu berkecimpung cinta atau ambisi kepada dunia. Inilah yang menghalangi orang itu dari kesolehan. Masih tekun sama dunia, cinta sama dunia, sampai menyebabkan dia tak punya waktu untuk agama, untuk akhiratnya, untuk kemaslahatan diri dan kemaslahatan kehidupannya. Paham? Dunia terlalu hiris kepada dunia. Kita ni saking cinta sama dunia kita tunjuk waktu khusus antara kita sama dunia. Kita tunjuk waktu khusus. Dari pagi sampai ke sore, waktunya anak di pasar, waktunya anak di toko. Ada waktu khusus kan? Waktunya anak duduk di toko jam semacam ini. Malam waktunya anak sama pena dan buku nyatet. Ada yang nyusut dah hasilan hari ini. Kemudian waktu lagi dengan secangkir kopi. Secangkir kopi itu kita luangkan waktu khusus. Kita punya waktu khusus dengan secangkir. Ada lagi punya, pokoknya dengan duniawi kita tunjuk waktu khusus antara kita sama dunia. Pertanyaannya, ada tak kita punya waktu khusus untuk Allah? Ada tak waktu kita khusus untuk Allah? Ada tak waktu khusus kita untuk Nabi Muhammad? Contoh, misal dari jam 1 siang sampai jam 2, ini waktu anak merasul. Waktu anak untuk Nabi Muhammad sholawat. Mengkhususkan waktu untuk, kalau dunia kita tunjuk luang waktu, kita janjian sama dunia, dari ini anak mau dunia, anak harus cari duit. Bukan artinya tidak boleh cari duit, silakan Rasulullah cari duit. Paham? Tapi mana kita memberi waktu untuk dunia, beri waktu untuk akhirat, beri waktu kita untuk Allah wa Rasul. Salawat punya waktunya. Alhamdulillah kita ini punya waktu tetap. Alhamdulillah Palembang makmur majelis, ba'dal asar pengajian, ba'dal maghrib pengajian lagi, isya pengajian lagi. Nah, ini secara secara perkumpulan. Sekarang secara kepribadian.
Ya, bainana wa bainallah ada tak? Secara kepribadian antara kita sama Rasulullah ada hubungan khusus tak? Sholawat, zikir, istighfar dan seterusnya. Ya tentu jawaban itu ada pada diri kita masing-masing. Kemudian al-hiris ala dunia, yang kedua adalah hiris terhadap dunia, terlalu ambisi terhadap dunia. Kemudian selanjutnya yang ketiga, penghalang kesolehan seseorang itu, yang ketiga adalah asyuh bil fadl, bakhil yang dia sangat berlebih-lebihan, syuh, termasuk syuhun muta', yang akan menghancurkan nasib seseorang itu diantaranya adalah syuhun muta', kikir yang berlebih-lebihan, kikir yang ditaati. Kikir bukan hanya duit, harta yang dia kikirkan. Kadang-kadang ada kikir dengan waktu, bainahu bainallah. Itu termasuk syuh, termasuk kikir, termasuk bakhil. Bakhilnya apa? Bakhil terhadap urusan haqqullah, haqqun nabi. Contohnya begini, dia punya waktunya kosong, tapi waktunya tidak diluangkan untuk Allah. Itu termasuk dia kikir atau bakhil waktu. Jadi kikir itu tidak mesti harus duit. Orang yang mengkikirkan waktunya membuat dirinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ar-riya fil amal. Nah, waliyadzubillah min dzalik. Ini yang dapat mencegah kesolehan pada diri seseorang itu adalah riya dengan amal. Jadi kalau orang itu galak riya, seneng riya dalam beramal, donya belum pacak menjadi orang soleh. Inilah yang menghambatnya, inilah yang menghalangnya. Tak pacak dikategorikan orang soleh dia, tak pacak dia status orang yang benar. Kalau dia masih riya. Ini menurut tips Imam Ali bin Abi Thalib. Riya fil amal artinya tarkul ikhlas fil amal, bimulahadha ghairillahi fi. Artinya tarkul riya ini adalah meninggalkan suatu keikhlasan. Amal itu kita dituntut untuk ikhlas. Beramal, sholat, ibadah apapun katik tujuan lain kecuali Allah. Ana sholat ini perintah Allah dan ana mengharap ridho Allah. Ini derajat ikhlas yang tinggi, katik tujuan lain kecuali hanya ridho Allah. Wala syurga, wala apapun tidak harap itu. Ini derajat ikhlas yang tinggi. Paham? Derajat ikhlas tingkat tinggi. Terserah ya Allah, yang penting ana menjalankan ini adalah tugasku sebagai hambamu, sholat, mengharap ridhomu, terserahmu, ingin menjadikan aku min ahlin nar wala min ahlil jannah. Aku tidak mengharap itu, yang penting aku harap ridho. Makanya kita jangan ini, walaupun tetap dikategorikan kata ulama itu ikhlas, tapi ikhlas tingkatan rendah seperti dia beramal mengharap syurga. Mudah-mudahan masuk syurga, sholat mudah-mudahan masuk syurga, itu tetap dinilai ikhlas tapi derajat yang rendah. Derajat yang tinggi itu dia beramal harapannya ridho, bukan syurga lah ini wala itu. Tambah lagi dunia ini bertolak belakang nian, dunia sholat minta jingok wong, kalau be wong jingok. Nah, langsung gayanya lain sholatnya. Apa depan publik, kalau depan publik, depan labs, masya Allah cakep, paham. Tapi di belakang waliat itu bila mintalik. Sholat giliran di rumah ngaca-ngaca gitu, ini itu galak edak. Tapi depan wong kita menampakkan seakan kita itu soleh. Nah ini dia. Waliat itu bila mintalik. Makanya ridho diutamakan daripada syurga. Amal lah kita mengharap ridho Allah. Dalam hadis itu doa Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka jannah au ridho. Jannah dulu apa ridho dulu? Ridho dulu kan? Allahumma inna nas'aluka ridhoka, jannah nomor 2. Syurga nomor pertama ridho Allah. Nomor pertama ridho Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wanar. Aku berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Ada yang lebih takut lagi yang harus kita menghindar kepada Allah, berlindung kepada Allah selain dari syurga. Apa itu? Sakhawah, sukhtullah, murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih dahsyat. Jadi kalau kita beramal bukan karena ridha Allah, maka sukhtullah yang akan kita dapatkan. Wal iyadzu billah. Itu lebih dahsyat dari neraka, sukhtullah, murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini dalam hadis menyatakan, Rasul menyatakan
Innallaha haramul jannah ala kulli mira. Allah haramkan syurga itu bagi setiap orang yang riya. Orang riya haram masuk syurga. Kata Rasulullah. Waliyatubillah min dzalik. Minta dihalem, minta disanjung, banyak macamnya. Itu dalam kitab Syekh Nawawi Bantani menerahkan jenis-jenis jenis-jenis riya itu banyak. Imam Syekh Nawawi yang menyatakan dalam kitabnya, kalau tidak salah Maragil Ubudiyah, banyak macamnya. Ada yang riya dengan keadaan fisik, ada riya dengan cara, ada riya dengan pakaian, macam-macam cara. Macam-macam cara. Ada orang kalau berjalan nunduk, tengok betina nunduk, minta dia lah, ini orang Masya Allah ni. Tapi kira dari belakang noleh dia, siapa tadi tengok nyek berarti nunduk tadinya nyek riya itu. Siapa yang ngomong begitu? Imam Syekh Nawawi betul ni. Faham? Ada di kitabnya. Nama kitabnya Maragil. Banyak ibadah mengharap bekas ibadat. Dunia sujud mengharap sengaja biar ada bekas dalam sujudnya. Itu termasuk riya. Yang bilang begini Syekh Nawawi Bantani. Anak tu ngerti kenyobai dari pernyataan beliau. Faham Mudah-mudahan ada bekasnya anak sujud banyak-banyak. Nah, itu riya termasuk. Siapa yang bilang kecuali kalau memang dia dah kata tujuan situ, Allah juga bekat misal. Lain ceritanya itu dah juga kita tak boleh menghukumi orang, ini riya, takwaan baik, tak boleh kita menghukumi orang itu tak boleh. Hatinya antara dia sama Allah, kita tak tahu hati orang. Kita tak tahu orang ini, makanya kita tak boleh. Makanya kita dituntut prasangka baik sama orang. Tak boleh kita menghukum, ini takwaan baik, ngasai, tak boleh. Itu bainahu wa bainallah, bukan ranah kita, bukan urusan kita. Bisa jadi dia lebih baik dari kita. Faham? Tak boleh. Kemudian dalam hadis yang lain juga baginda Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah dalam hadis, asyaddun nas azaban, paling dahsyat azab bagi seseorang itu nanti di hari kiamat adalah yang donya sibuk menontonkan kebaikan di hadapan publik, sedangkan donya dewa dah ada sedikit kebaikan. Artinya sibuk menontonkan kebaikan. Cerita kenyo galo, gayanya makanya baik, tak tahu donya di belakang di balik itu terselubung. Waliyadzubillah min dzalik. Artinya donya riya. Waliyadzubillah min dzalik. Inilah syirkul khafi. Ada gumin dabibil damal, kata Rasulullah. Hati-hati minta sama Allah daripada syirkul khafi, kesyirikan yang terselubung. Kita tak sadar siapapun itu bisa jadi termasuk donya ditipu daya oleh setan iblis sehingga menjadi riya. Faham kita? Makanya kita setiap saat minta sama Allah perlindungan biar kita diteguhkan iman kita beriman, kita beribadah, berbuat, beramal karena Allah. Karena sifat inyo hati ini yatagallab, wa ma sumiyal galab illa yatagallab, kata Imam Syafi'i. Tidak dinamakan al-galab, hati al-galab, wa ma sumiyal galab illa yatagallab, kecuali hati itu. Kenapa hati itu disebut bahasa Arabnya galab? Karena dia yatagallab, berpindah-pindah. Paham? Sekarang kita tekun ni tunduk ni tekun, bisa jadi kaget dibalik. Kita beramal karena Allah, bisa jadi iblis tak tinggal diem. Paham? Kita solat berusaha macam mana khusyuk, hudur dalam solat, tak tahu masuk pikiran ini, masuk pikiran itu. Setan iblis tak diem. Setan iblis itu tak diem nyengok orang yang dalam posisi taat. Setan iblis itu tak diem kalau orang berada dalam posisi yang baik, tak diem setan iblis. Paham? Itulah peluang, harus misi yang besar untuk iblis mengobrak-abrik dalam seseorang yang berkumpul dalam suasana yang baik, seseorang dalam pemahaman yang baik, seseorang dalam kegiatan yang baik. Itu tujuan utama iblis membuat obrak-abrik biar orang itu bercerai-berai dalam kebaikan. Benci dengan yang sebenarnya baik biar orang ini benci dengan kebaikan, dijauhkan dengan segala macam kebaikan. Ini misi daripada syaitan. Makanya kita minta diteguhkan kita punya hati, beriman, beribadah karena Allah. Jangan ada tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi yang keempat, yang kelima, ini yang dapat mencegah atau menghalang seseorang itu akan kesolehan. 5 inilah yang akan mencegah kesolehan seseorang. Yang kelima adalah i'jab birra'i. Orang itu selalu bangga atas pendapat. Donyo kalau ngomong, donyo berpendapat, pendapat donyo paling benar, dia tak ada nganggap yang lain. Bangga, donyo ujub dengan donyo punya pemikiran donyo ni. Omongan donyo ni bagus, dia orang harus nurut sama dia, orang lain tak perlu diturut, harus nurut sama. Nah, ini ijab bil ra'i.
Waliyadzubillah min dzalik. Ini yang mencegah kesolehan bagi seseorang itu tersebut. Itu tidak boleh. Ini termasuk adalah muhlikat. Muhlikat yang akan menghancurkan nasib seseorang dunia dan akhirat. Di antaranya tadi di penghujung akhir tadi riya bil amal, kemudian i'jab bil ra'i, syuh tadi termasuk itu muhlikat, termasuk dalam hadis Rasulullah menyatakan ada yang tiga yang muhlikat yang akan menghancurkan nasib seseorang, di antaranya syuhun muta' wa hawa muttaba, kemudian wa i'jabul mar'i bin nafsi, wa i'jabur ra'i wa i'jabul mar'i bi ra'i, seseorang yang bangga atas pendapatnya. Dia kalau ngomong harus didengar. Donyo kalau dinjuk nasihat, dinjuk wawasan bisa dia tidak terima. Nah, ini termasuk i'jab, ujub, atau bila tak jauh-jauhan lah kurang lebih, tapi lebih dahsyat lagi yaitu kibir. Wong sombong itu dalam hadis Rasul menyatakan al-kibir batarul haq. Sombong itu cirinya adalah menolak kebenaran. Ya benar sudah, tak galak. Biarpun good dia benar, tak galak anda terima. Itu artinya apa? Kibir. Rasul ngomong begitu, al-kibir batarul haq. Sombong adalah menolak kebenaran yang hak. Dunia salah, dinjuk tahu yang benar ini dia tidak terima. Tetap dunia itu benar walaupun dia dalam keadaan salah. Nah, itu kibir. Wa ghamtun nas, menganggap orang lain itu ghamat, remeh. Apa-apa ini kecil galo, hina galo, masih hebat. Nah, itu sombong, benih-benih sombong yang ada dalam hati orang yang bila memiliki sifat tersebut. Wal iyadzubillahi min dzalik. Semoga apa yang kita kaji pada perjumpaan kita pada sore hari ini bermanfaat untuk anak pribadi, umum untuk kita semua, dan tentu anak minta maaf kalau ada kata-kata mungkin yang tidak berkenan didengar. Tentu kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna bil Allah asrafna wa tum alaina tawba wa sirri kulli hawba wa surlana al-awradi wa amini rahmati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil khillani wa kullu dhi mahabba aw diratin aw sabba wal muslimina ajma amina rabbi asma wa rajul manna la biktisabin minna lil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi adada qadri sabbi walhamdulillahi bil badi wa tana'i. Fatihah binyati syifa minal amrad rasgam khususan ala isim Syarifah Fatimah binti Abu Bakar al-Habsyi wa Dahliyah binti Zainal Arifin anallaha yashfihima shifaan ajilan shifaan la yughadiru ba'daha saqaman wa la alaman ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah maqbula wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. 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 Alhamdulillah kabul.